untuk pertemuan kali ini kita akan bahas soal ya yang pertama. Yang kemarin kan kita sempat belajar turunan ya sama Kak, siapa namanya? Kak Elisa, nggak salah. Nah, di sini coba saya mau mengingatkan kalian lagi terkait materi turunan. Ini ada soal yang pertama tentang turunan. Oh ya, coba dibaca dulu soalnya ada yang mau mengajukan diri untuk membacakan. Bacain aja, Kak. Iya, silakan. Laju sebuah lingkaran adalah fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, maka laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya adalah Iya, terkait apa turunan ya. Soal yang pertama ini ada bunyinya laju sebuah lingkaran ya, seperti yang disampaikan dan Khalil ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini ya yang diminta itu laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya. Clue-nya, petunjuknya ya. Ini jika keliling sebuah lingkaran adalah X, ya, itu petunjuknya. Berarti kita nanti bisa menggunakan keliling sebuah lingkaran adalah X, dan itu bisa kita gunakan untuk mencari, kalau dalam lingkaran itu kan kita butuh yang namanya jari-jarinya ya, ukuran jari-jari. Lah, di soal ini kita perlu menemukan jari-jari lewat rumus keliling. Rumus keliling ya masih ingat apa? Rumus keliling apa? Kelilingnya lingkaran? 2πr apa? 2πr ya, benar. Coba kalian jangan lupa pegang apa istilahnya, menyiapkan alat tulis ya sama buku. Udah belum? Sudah, Kak. Udah, bagus. Nah, itu clue yang pertama, coba kalian tulis keliling lingkaran itu sama dengan X ya. Lah, keliling lingkaran tadi rumusnya apa? 2πr. Berarti R-nya berapa coba? Jika keliling lingkaran itu, jika keliling sebuah lingkaran itu X ya, berarti R-nya berapa? Ya, kalau salah nggak apa-apa. 1, Kak. X-nya, R-nya 1. Yang lain, ada yang menemukan berapa? Sama, Kak. Sama. Oke. Kelilingnya itu, oh iya, saya belum, maaf. Nah, kelilingnya itu X ya. Karena kelilingnya X, karena kelilingnya itu X, berarti rumusnya lingkaran 2πr, X sama dengan 2πr. R-nya kita ganti, R-nya jadi saling kita pindah ruaskan. Untuk menemukan R, berarti yang 2πr ini kita pindah ruaskan. Karena dia di sini bentuknya perkalian, kalau dipindah ruas jadinya pembagian. Nah, dia dipindah ke bawah sini jadi pembagian. X 2πr, nah ini bentuknya. Begini. Sudah paham belum? Sudah paham? Kalau belum nggak apa-apa, saya ulang. Nih ya, kelilingnya lingkaran itu kan di soal udah diketahui X ya. Sedangkan rumus keliling lingkaran itu 2πr. Berarti bisa kita jadikan apa ya, senjata lah istilahnya ya, buat menemukan R-nya ya. R-nya berarti karena di sini dia hubungannya perkalian ya, 2π ini kalau dipindah ruaskan jadinya nanti dia di bawah sebagai
penyebutnya. Jadi R sama dengan P, maaf. R sama dengan X per 2P. Seperti itu. Sudah bisa dipahami belum? Belum ya? Nah, coba. Kalau belum ada yang jawab, saya masih di slide ini. Nggak ada yang respon. Di bagian mana yang kalian bingung? Ini anggotanya siapa aja ya? Zahra Punisa, Dani Falil, Sinta, Livi, Irawati, Tia, Nurul, Dina, Siti Rahmawati, sama Nurhaliza. Siapa lagi nih? Ada yang baru masuk, aku, Hanafi, Mujair, yang lain. Di Gimana, bagian Kak? mana? Di bagian mana yang belum paham? Ini masih di Di keliling bagian lingkaran. luas lingkaran. Yang ini masih saya jelaskan keliling lingkaran untuk menentukan R-nya. Gimana Irmawati sudah paham yang keliling lingkaran ini untuk menentukan R-nya? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Oke, ini ada cek teman. Itu rumus pasti kan ya? Iya, rumus pasti. Untuk soal yang ini ya. Tapi kalau soalnya beda versi lagi, nanti beda. Kayak gitu. Ya, karena di sini dia diminta untuk mencari laju luas perubahan terhadap keliling. Jadi kita perlu mengetahui jari-jarinya lewat keliling yang udah diketahui. Kelilingnya itu X ya. Karena kita mau cari N-nya buat nanti menentukan luas lingkaran, kita butuh R. Nah, R-nya bisa kita cari lewat ini ya. X-nya itu X sama dengan 2PR. Ya, X sama dengan 2PR. Nah, karena kita butuh R, jadi 2P-nya itu kita pindah ruaskan ya. Pindah, jadinya bentuknya pembagian. X per 2P ini ya. Karena kan kita butuhnya nilai R-nya ya. Jadi R-nya X per 2P. Nah, selanjutnya karena kita udah menemukan jari-jarinya, besar jari-jarinya berapa, kita cari di luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu rumusnya kan P R kuadrat. Nah, ini di sini nilai P-nya tetap tetap P kayak gitu ya. P R kuadrat berarti R-nya tadi udah kita menemukan X per 2P. Jadi kita substitusikan, kita masukkan X per 2P kuadrat ya, karena bisa ini kuadrat. Jadi R-nya ini dikuadratkan ya. Nah, ketemu hasilnya satu ya, karena di sini itu sebenarnya dia ada angka satu. Satu X kuadrat sama dengan satu dikuadratkan tetap satu. X kuadrat, nah ini X kuadrat ya. Terus 2 kuadrat jadinya 4 ya. Terus P-nya ya, P kuadrat jadinya P kuadrat, terus dicoret sama ini satu jadinya masih P ya, sama dengan ya 1/4 P X kuadrat ya. Itu kalau ini sih sebatas mengoperasikan ya. Insya Allah kalian udah bisa mengoperasikan. Intinya kalau disubstitusikan ke rumus luas, dia ketemu hasilnya 1/4 P X kuadrat. Itu untuk luas. Nah, karena yang dimiliki laju perubahan luas lingkaran terhadap keliling, jadi luasnya ini kita turunkan ya, pakai rumus turunan. L aksen. Oke, silakan yang mau berkeperluan. Yang di ruang Zoom mohon diperhatikan ya. Kalau misal kalian berubah, nggak apa-apa, saya ulang. Dan dibikin mana nanti kalian masih bingung, coba tanyakan.
L aksen X-nya kita masukkan ya. Rumus turunan ada yang masih ingat kan ya? Kalau ada pangkat di sini ya, di atas sini, dia dipindahkan ke depan ini. Dia dipindahkan ke depan. Yang lainnya masih tetap. Nah, terus yang sebelumnya X kuadrat ini ya, yang ini, ya, jadinya nanti pangkatnya dikurangi 1. X kuadrat dikurangi 1. Ketemulah hasilnya, jadinya X per 2 ini. Jawabannya ini ya, X per 2 ini. C. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan di bagian mana? Kak, itu jawabannya kok tiba-tiba ada angka 2 ya, Kak? Itu dari mana, Yang Kak? mana? Yang hasil Yang akhir ini ya? Nah, ya, yang coba, lagi perubahan luas lingkaran itu, Kak. oke. Iya, coba kalian perhatikan. 2 sama 4. Angka yang bisa membagi angka keduanya angka berapa? Angka yang bisa membagi angka 3 sama 4 berarti angka berapa? 2. 2. 2 sama 4 bisa dibagi angka berapa? 2, Kak. Betul, angka 2. 2 bagi 2, 1. 1. 4 bagi 2, 2. 2. Ya. Nah, yang ini berarti 1 kali 1, 1 ya. Terus X pangkat kuadrat dikurangi 1 jadinya, ini saya coret guys. Jadinya X ya. X pangkat 1 ditulisnya X ya. Berarti 1 kali X, X. 2 kali Pi sama dengannya per 2 Pi. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Gimana Mas dan Halil? Udah bisa dipahami belum? Sudah, Kak. Udah, itu ya. Angka 2 sama 4 disederhanakan jadinya angka 2 yang ini ya. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini tentang kalau nggak salah sistem persamaan limit dua variabel. Waktu materi ini saya yang menyampaikan. Kalau pas kalian waktu itu ikut di room saya pas awal pertemuan, coba bisa tolong dibacakan selain tadi yang udah membacakan, bacakan soalnya aja. Saya, Kak. Silakan. Suatu supermarket memiliki tempat parkir yang mampu menampung maksimal 85 kendaraan mobil roda 4 dan sepeda motor. Banyaknya roda seluruh kendaraan adalah 240. Jika biaya parkir mobil dan motor selama 1 jam pertama masing-masing 5.000 dan 1.000, apakah jumlah uang yang diterima petugas parkir dalam Oke, ya. Nah, dalam 5 jam pertama untuk kendaraan mobil dan motor. Terima kasih, Mbak Irmawati. Nah, ini tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kalau kalian menemui hal seperti ini, ya, ini itu berarti diminta untuk eh, langkah awalnya diminta untuk mengubah ke bentuk persamaan. Ya, dia di sini ada petunjuknya. Bisa tempat parkirnya bisa menampung 85 kendaraan mobil roda 4 dan sepeda motor. Kalau kita istilahnya permisalkan mobilnya kita misalkan Y, sepeda motor kita misalkan X. Berarti persamaannya pertama, kalian coba sambil nulis ya. Persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan berapa? 85. 85.
85. Betul. X tambah Y sama dengan 85. Itu persamaan yang pertama. Nah, di kalimat selanjutnya, banyak roda seluruh kendaraan adalah 240. Banyak roda. Berarti petunjuknya bahwa kalau sepeda motor tadi kan misalkan X. Kalau sepeda motor punya rodanya berapa? 2, Kak. 2. 2. Berarti tulis 2X ditambah kalau mobil Roda 4, Kak. 4. A4 berarti Dua X-nya itu motor ya berarti 2X ditambah 4 Y. Iya. Y sama dengan 240. betul 240. Nah, yang ditanyakan ini ini petunjuknya kalau 1 jam itu 5.000 untuk mobil, 1.000 untuk motor ya. Dan ditanyakan jumlah uang yang diterima petugas parkir kalau 5 jam ya. Berarti kita perlu mencari tahu apa itu ya jumlah uangnya ya. Jumlah uangnya selama 1 jam 1 dulu. jam. Baru nanti bisa dikalikan dengan 5 jam itu ya. 5. Kita perlu nyari tahu sepeda motornya berapa, mobilnya berapa. Nah, coba dua persamaan tadi, yang X tambah Y sama dengan 85, sama yang 2X tambah 4Y sama dengan 240. Coba kalian temukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Udah bisa kan ya, lewat eliminasi. Pakai cara eliminasi, coba. Masih ingat belum? Kalau belum, mending saya ngasih arahan dari sekarang daripada kalian diam aja tapi ternyata belum bisa. Udah ada yang ingat? Kasih arahan, Kak. Apa? Kasih arahan, Kak. Bisa diulang? Oke, bisa ya? Nah, coba ditulis di apa? Coba kalian hitung. X-nya, misal berarti kalian perlu menyamakan nilai dari variabel X-nya. X-nya itu kan ada yang X aja sama yang satunya lagi di persamaan kedua X-nya itu juga X ya itu ya. Tapi kalian perlu menyamakan dulu biar sama-sama yang persamaan 1 itu 2X, yang persamaan 2 bisa 2X. Udah ada yang menemukan? C, Kak. Apa? Oh, belum ya, masih proses. X-nya dulu aja nggak apa-apa. X-nya berapa? X-nya 50, Y-nya 35. Betul. X-nya 50, Y-nya 35. Oke. Berhubung udah ada yang tahu, saya spill. Tapi saya tampilkan. Nah, benar. Ini ya. Karena dari proses eliminasi ya, saya jelaskan deh. Ini kan tadi ya yang petunjuk persamaan kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 240. Nah, ini yang persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 85. X-nya sebelumnya beda. Yang satu hanya X, yang satunya lagi 2X ya. Yang ini kita samakan biar sama-sama X-nya punya nilai 2. Berarti dikali berapa biar persamaan ini ada unsur 2X? Kali 2. 2. Berarti jadinya 2X ya.
X-nya kali 2 jadi 2X ya. Y-nya kali 2 jadinya 2Y ya. 85 kali 2 jadinya 170. Di sini udah ada. Nah, ini. Nah, setelah udah sama ya, tinggal di eliminasi yang X-nya ya. Jadinya 2X dikurangi 2X 0 ya. 2Y dikurangi 4Y jadinya negatif 2Y. 170 dikurang 240 sama dengan negatif 70. Y-nya berarti 35, benar. Nah, X-nya tinggal kita substitusikan nilainya tadi ke salah satu persamaan. Kalau yang biar mudah, persamaan pertama ya. Dimasukkan ke persamaan ini. X-nya tetap X ya. Terus X ya. Y-nya dimasukkan, disubstitusikan. Y-nya tadi udah ketemu 35. Oke, enggak rapi. 35 ya. 35 sama dengan 85 ya. Biar ketemu X-nya berapa? Dipindah ruas 35-nya. 85 dikurangi 35 hasilnya ketemulah benar. Tadi yang menyampaikan Atul ya kalau nggak salah. Hasilnya X-nya 50 ini ya. Nah, karena yang diminta 5 jam, jadi masing-masingnya dikali 5. Ya. Yang kendaraan motor, dia 50 dikali 1000 karena biayanya 1000 ya. Terus ditambah dengan mobilnya ada 35 dikali biaya parkirnya 5.000 untuk yang mobil. Nah, terus dikalikan dengan 5 jam tadi. Ya, 50 kali 1000 hasilnya berapa? 50.000 ya. Ditambah 35 kali 5.000. Ketemulah hasilnya 225.000 dikali 5 ini ya. Sama dengan 1.125.000. Berarti yang mana? 1.125.000. A, B, C, Yang D, yang atau C, E? Kak. C. C. Dari C. C. Dari penyelesaian ini, dari soal ini, di bagian mana yang kalian masih bingung? Atau sudah paham? Kalau belum ada yang jawab, saya nggak akan bisa slide-nya. Oke, paham. Betul. Oke. Kalau udah ada yang nggak paham, saya lanjut. Oke. Soal yang ketiga. Coba bacakan soalnya terlebih dahulu selain yang tadi udah baca. Yuk, tinggal baca saja. Nanti penyelesaiannya saya arahkan. Saya, Kak. Oke, silakan Atul. Jika selisih volume 2 buah kubus adalah 485 cm kubik dan selisih kedua panjang rusuknya adalah 5 cm, maka panjang rusuk terpanjang dari dua kubus tersebut adalah. Terima kasih. Nah, soal yang ketiga ini ada kata-kata pertanyaan, maka panjang terpanjang dari kubus tersebut adalah, ada kata-kata terpanjang ya. Kalau menyangkut hal yang dilakukan secara maksimal, misal kayak panjang, terpanjang, terus apa ya, terjauh, tembakan terjauh, kayak gitulah intinya yang dilakukan. Suatu hal yang menunjukkan hal maksimal ya. Itu menyangkut terkait persamaan kuadrat. Nanti hubungannya sama persamaan kuadrat. Nah, di sini petunjuknya ada kata-kata selisih volume 2 buah kubus 485 cm kubik. Berarti nanti kita akan menggunakan yang namanya volume kubus dan yang namanya selisih. Berarti nanti dia dikurangi atau ditambah. Dikurangi. Kak. Iya, betul, dikurangi. Ya. Terus
dan selisih kedua panjang rusuknya 5 cm. Di petunjuk yang selanjutnya pun nanti akan rusuknya nanti dikurangi ya. Ini kita perlu misalkan dulu untuk rusuk kubus yang pertama kita misalkan sebagai X dan rusuk kubus yang kedua kita misalkan sebagai Y ya, karena di petunjuknya ada kata-kata selisih 2 rusuk, berarti otomatis X dikurangi Y sama dengan 5 cm. Rusuk yang pertama dikurangi rusuk yang kedua 5 cm. Kalau ya selanjutnya karena nantinya kita perlu yang namanya nilai salah satu dari rusuk kubus, jadi kita perlu salah satunya itu diketahui, jadi kayak gini, X sama dengan Y tambah 5, kita perlu nilai salah satu rusuknya lah intinya ya. Nah yang dipindah ruasnya itu jadi negatif Y dipindah ke ruas kanan yang sebelumnya negatif kita jadi negatif, kalau dipindah ruas kan jadinya positif dan positif. Nah X sama dengan Y tambah 5 untuk mempermudah kita nanti memasukkan di salah satu rumus volumenya ya. X sama dengan Y tambah 5. Selisih kedua volum 485 kita masukkan ke rumus volum 1 dikurangi volum 2 sama dengan 485. Nah, volum 1 itu kan berarti kubus yang pertama. Kubus yang pertama kita ibaratkan X, berarti kalau rumusnya volum berarti dia dipangkatkan 3 ya rusuknya, otomatis X pangkat 3. Yang volum kedua dia tadi di kubus yang kedua dimisalkannya Y, jadi kalau volumenya kubus berarti pangkatnya 3 jadinya Y pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 sama dengan 485. Nah dari sini ya kita kan tadi udah mencoba mengotak-atik ya biar X-nya diketahui berapa ya. X-nya ini kan Y tambah 5. Nah, X-nya yang ini ya diganti dengan Y tambah 5 itu tadi. Ya, yang ini diganti. Sama kan ya ini. Nah, sama dengan ini. Diganti dengan Y tambah 5. Karena dia X-nya pangkat 3, di sini pun sama, masih pangkat 3. Ya. Terus, ini dikurangi Y pangkat 3 sama dengan atasnya. Y pangkat 3 dikurangi. Ini masih sama dengan 485. Nah, terus yang Y tambah 5 pangkat 3 ini diuraikan ya. Diuraikan jadinya Y pangkat 3 ditambah 15Y kuadrat ditambah 75Y ditambah 125 dikurangi Y pangkat 3 ini sama dengan atasnya yang ini ya. Ya, sama dengan 485. Setelah diuraikan kayak gini, disederhanakan. Ya, disederhanakan. Ini Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 yang ini ya. Jadinya kan dia hilang. Dikurangi, karena dikurangi. Nah, dikurangi ya. Jadinya ini masih adanya 15Y kuadrat ditambah 75Y ditambah 125 sama dengan 485. Nah, yang 485 ini dipindah ruas ke kiri ya. Sebelumnya penjumlahan jadinya pengurangan. 125 dikurangi 485 hasilnya negatif 360. Biar persamaannya itu jadi sama dengan 0 ya, persamaannya sama dengan 0 gitu. Jadinya si 485 ini jadi dipindah ruas, hasilnya 125 dikurangi 485 sama dengan negatif 360. Nah, persamaannya jadi yang ini, yang terakhir ini, yang ini. Terus selanjutnya disederhanakan. Angka yang bisa membagi angka 15, angka 75 ini, negatif 360, itu kan yang bisa membagi ketiganya yaitu angka 15 ya. 15 dibagi 15 jadi di sini tinggal Y kuadrat. 75 dibagi 15 jadinya 5Y. 360 dibagi 15 hasilnya 24 ya.
hasil yang ini ya, persamaan yang ini. Saya tandai yang tanda ini yang merah ini, yang akhir ini. Nah, persamaan kuadrat ini dicari akarnya. Sampai di persamaan kuadrat yang saya tandai di akhir ini, ada yang masih bingung di bagian mana? Paham. Paham, oke. Nah, kita cari akarnya ya, pemfaktorannya. Cari angka ketika dikali ya, biar hasilnya negatif 24 ya. Terus ketika ditambah, biar hasilnya 5. Kayak gini ya biasanya kalau di sekolah saya. Kalau ditambah, biar hasilnya 5. Ketemulah ya angkanya 8 sama negatif 3. 8 kali negatif 3 hasilnya negatif 24 yang ini. Kalau ditambah 8 kurang 3 hasilnya 5 ya. Berarti pemfaktorannya Y dikurangi 3 terus dikali Y tambah 8 sama dengan 0. Dipindah ruaskan negatif 3 dipindah ruas jadi positif 3 atau Y-nya sama dengan negatif 8. Kalau dalam sesuatu bangun nggak mungkin kan dia tandanya negatif. Jadi yang kita ambil yang Y-nya bernilai 3 ya. Nah, kita substitusikan atau memasukkan ke rumus ini yang persamaan X dikurangi Y, maaf, X sama dengan Y tambah 5 ya. Nah, Y-nya udah kita tahu 3, berarti tinggal dihitung 3 tambah 5 sama dengan 8 cm. Berarti untuk rusuk terpanjang ya, hasilnya 8 cm. Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang ini? Tidak. Tidak. Ya, kalau yang lain bisa ada yang bingung, ya chat atau secara langsung suara nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Untuk soal yang keempat, silakan coba ada yang mau baca selain tadi yang sudah baca. Kalau semakin kalian gercep saya, nah itu semakin cepat ini pembelajaran itu. Tinggal baca aja. Ya lagi dah Kak. Selain Dani Khalil, ada nggak? Sebentar, ada nggak yang selain Dani Khalil? Yuk, yang lain. Aku, Kak. Oke, ya. Nah, silakan. Untuk nilai A yang manakah garis lurus Y sama dengan 6X memotong parabola Z sama dengan X pangkat 2 ditambah A tepat di 1 titik. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Mbak. Nah, di soal yang keempat ini berarti terkait apa? Ada yang masih ingat? Ini ada nggak ya? Sebentar. Oh, sama. Di persamaan kuadrat. Soal yang keempat ini terkait persamaan kuadrat, tapi menyangkutnya tentang diskriminan. Nah, di sini kan dia menanyakan nilai A-nya ya. Nilai A kalau garis lurusnya Y-nya itu berupa sama dengan 6X yang memotong parabola di suatu garis Y sama dengan X kuadrat tambah A, itu nanti titiknya yang menunjukkan angka berapa gitu ya. Nah, ini petunjuknya di Y sama dengan 6X sama Y sama dengan X kuadrat ditambah A. Ya, karena Y-nya sama dengan 6X ya, dan Y-nya juga sama dengan X kuadrat ditambah A, jadi kita bisa menyamadengankan keduanya. 6X sama dengan X kuadrat tambah A. Oke, silahkan yang mau izin. Tapi kalau bisa nanti udah kembali ke apa istilahnya ya,
udah selesai urusan, gabung lagi nggak bisa. Nah, 6x sama dengan x kuadrat ditambah a. Dari persamaan ini, kita udah dia sama dengan 0. Jadi yang x kuadrat tambah a ini ya, atau enggak yang 6x-nya deh, yang 6x-nya itu kita pindah ruas ke bagiannya x kuadrat tambah a ya. Jadinya kalau sebelumnya tandanya positif, kalau dipindah ruas jadi ini negatif ya, dia 6x-nya negatif 6x. Nah, kalau gini kan jelas ya, menyangkut diskriminan, kita bisa udah tahu A-nya yang ini, B-nya yang ini, ya, C-nya yang ini. Kalau rumus diskriminan, ada yang masih ingat berapa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat Min 4C. min 4AC. Betul. Bagus. Ya, terima kasih. Nah, B kuadrat min 4AC. B kuadrat. Berarti oh, ini keliru ya. Seharusnya B-nya negatif 6 kuadrat. Tapi sama-sama tetap hasilnya negatif 36 sih ya. Nah, seharusnya negatif 6 nih. Oke ya. Negatif 6 kuadrat hasilnya 36. Dikurangi 4 kali apa tadi? Kali A, ya A-nya 1, C-nya itu nilainya A tadi. Ya, jadi 4 kali 1 kali A. Hasilnya dikurangi 4A. Nah, karena biar memotongnya di satu titik, berarti syaratnya sama dengan diskriminannya sama dengan 0 ya. Kita disamadengankan dengan 0. Jadi 36 dikurangi 4A sama dengan 0 ya. A-nya ya, ini A-nya udah ketemu 9. Kalau operasi kayak gini kalian udah tahu pasti kan ya. Kayak gini 36 ya, yang saya menjeterkan perhitungannya deh. Seharusnya sih di tingkat kalian udah, kalau pengoperasian udah itu ya, udah bisa lah, tapi nggak apa. 36 dikurangi 4A berarti, oh maaf, salah ini. Oke. Berarti tinggal min 4A ya, min 4A 36 kita udah kita pindah ruaskan jadinya negatif 36. Terus ya, negatif 36. Maaf ya, saya kalau menggunakan kayak ini kurang bisa. Tapi kalau matematika tanpa cara-cara kayak gini kayaknya agak kurang sulit gimana. Nah, A-nya karena berfungsi negatif 4A, ini hubungannya perkalian. Kalau min 4-nya kita mau pindah ruas, jadinya pembagian hubungannya ya. Negatif 36 dibagi negatif 4. Hasilnya berapa? 9. Iya, udah tertulis juga ya. Jadi negatif 4. Hasilnya 9. Udah bisa dipahami atau belum? Bisa. Bisa, oke. Lanjut. Soal yang kelima. Coba bisa tolong dibacakan selain yang tadi udah membacakan. Saya, Kak. Silakan. Bentuk 3x pangkat min 1 kurang y pangkat min 2 per x pangkat min 2 ditambah 2y pangkat min 1 dapat ditulis tanpa eksponen negatif menjadi. Iya, yang diminta dari bentuk eksponen itu ya, biar bentuknya itu tanpa ada pangkat. Eksponen itu bilangan berpangkat ya. Kalau misal kalian asing eksponen apa sih? Ya, itu namanya bilangan berpangkat. Bentuk bilangan berpangkat itu diminta biar bentuknya tanpa ada pangkat yang negatif ya. Oke ya, asal tadi udah saya jelaskan tanpa eksponen negatif, berarti tanpa pangkat yang negatif. Biar pangkatnya nggak ada yang negatif. Itu gimana caranya? Nah, ini. Belum bisa, enggak. Nah, kayak gini. Tadi di soal 3x pangkat negatif 1
dikurang Y pangkat negatif 2 dibagi X pangkat negatif 2 ditambah 2Y pangkat negatif 1. Biar nggak ada pangkat negatif, otomatis kita ubah ke bentuk yang lain. Ada yang masih ingat kalau bilangan berpangkat negatif itu bentuk lainnya bagaimana? 1/3. Misal X pangkat negatif 1 berarti 1/, 1/X. betul, 1/X. Nah, di kasus ini 3 kali X pangkat min 1. Ya, berarti dia artinya X pangkat min 1 itu nanti dia ditaruhnya sebagai penyebut, jadinya 3/X ya. Nah, dikurangi ini, yang dikurangi itu tetap dikurangi ini. Terus Y pangkat negatif 2, berarti otomatis 1/Y pangkat 2. Yang bawahnya sama X pangkat negatif 2, berarti dia nilainya sama dengan 1/X pangkat 2. Ditambah PX ditambah dengan apa tuh? Ditambah dengan ini ya, 2Y pangkat min 1 berarti 2/Y. Nah, sama dengannya tinggal kita operasikan ya, biar X sama Y kuadrat ini penyebutnya masing-masing biar bisa kita kurangi ya, yang atasnya ini biar bisa kita kurangi. Jadi penyebutnya harus kita apakan dulu? Penyebutnya ini samakan. Benar, karena kita harus menyamakan, jadi yang bagian 3/X ini kita kalikan dengan Y kuadrat ya, yang bagian sini dikalikan Y kuadrat ya, Y kuadrat depannya aja tidak apa sama aja, kita ada belakang sama. Nah, yang bagian sini dia dikalikan dengan X-nya ya, yang sini penyebutnya dikali Y kuadrat, otomatis atasnya sini sama, harus dikalikan dengan Y kuadrat. Sebentar. Baik. Iya. Selanjutnya, yang ini ya, yang sebelah ruas ini, dia dikalikan dengan X. Oke, saya paham sebentar. Ini kayaknya dia yang keliru. Oh ya, ini dikalikannya dengan itu ya, X kuadrat. Maaf, dikalikannya dengan kuadrat semua. Yang ini dikalikan X kuadrat. Nah, yang ini dikalikannya dengan X Y kuadrat. Ininya dari bentuk yang ini ya, biar persamaannya X Y pangkat kuadrat. Kayak gitu. Otomatis, kalau yang bawahnya biar bentuk X Y kuadrat, yang bagian angka 3 sini, dia dikalikannya dengan X kali Y kuadrat. Nah, yang bagian sini, yang bagian ini, yang satu ini, itu nanti dikalikannya dengan X kuadrat. Sama halnya dengan yang penyebut di bawahnya. Biar sama-sama penyebutnya bernilai X Y kuadrat. Jadi yang sini berarti tinggal dikalikannya Y kuadrat, yang ini dikalikan Y kuadrat ya. 1 kali Y kuadrat, Y kuadrat. Nah, yang bagian 2 ini berarti tinggal dikalikannya dengan 2X kuadrat Y ya. Karena kan dia punyanya hanya Y saja. Biar penyebutnya X Y kuadrat, jadi yang sebelah 2 yang atas ini yang 2 itu dikalikannya X kuadrat Y, jadi 2X kuadrat Y. Nah, penyebutnya sama-sama X Y kuadrat ya, emang sengaja biar disamakan agar bisa dibagi ya, dicoret. Tinggal bilangan ini yang atas ini ya, 3X Y kuadrat dikurangi X kuadrat per Y kuadrat tambah 2X kuadrat Y. Di bilangan yang atas ini ya, pembilangnya sama-sama punya nilai X, jadi difaktorkan, dikeluarkan X-nya 1 ini. Tinggal yang di dalam ini hanya 3Y kuadrat dikurangi X. Nah, yang sebelah sini sama-sama dua sisi apa ya, dua ini unsur ini punya Y, jadi yang difaktorkan, dikeluarkan itu Y-nya.
Yang di dalam sini berarti tinggal Y tambah 2X kuadrat. Kayak gitu. Sampai sini ada yang masih bingung di bagian mana atau sudah paham? Paham, Kak. Paham. Yang lain ada yang menanyakan? Mau bertanya? Ya, nggak ada. Udah ada, Kak. Gimana, Irmawati? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Soal yang ke-6. Kita punya soal setelah ini satu lagi. Coba dibacakan selain yang tadi udah membacakan. Semakin kalian cepat apa ini? Antusiasnya semakin selesai. 2 menit lagi padahal. Yuk. Semuanya banyak nih partisipannya. Apriliana, hadir? Aku. Nurul kamu tadi udah ya? Udah belum? Udah kan? Dan selain Nurul juga, kalau emang mentok gak ada, Nurul nggak? Apa? Bunga. Hadir biru? Oke, Nurul aja, Nurul aja. Dede. Irmawati atau Nurul ya? Setelah Nurul, Irmawati aja. Iya, Nurul tadi gimana nyuranya? Tadi yang nyautin Nurul apa Irmawati sih? Nurul. Tuh, Nurul. Iya, Kak. Nah, silakan. Jika A lebih dari 0, iya kan, Kak? Lebih Iya, dari betul. koma, B lebih dari 0, dan A long B ditambah B long A 4 per 4 ditambah 4 sama dengan 0, maka A per 2B sama dengan A long B sama dengan Oke, terima kasih. Senyum-senyum itu ada taruh. Ini kamu bacanya long apa lock sih? Lok. Lock. Lock Iya, ya, Ro. Lock. Benar. Nah, long kan panjang. ah, kalau log logaritma. Nah, di sini petunjuknya bahwa syaratnya A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0 ya. Dan petunjuk yang di soal ini, A log B-nya ditambah B log A pangkat 4 ditambah 4 itu sama dengan 0 ya. Yang ditanyakan A pangkat 2 kali B dikurangi A log B itu berapa ya. Ini kalau soalnya kayak gini ya, kalian pasti nanti diminta kayak untuk mengingat sifat-sifat logaritma. Ya. Langsung aja, karena kalau saya bertanya sama kalian, nanti kadang bingung. Tapi nggak mesti deh. Nah, di apa? Di pertanyaannya berapa nih? Berapa itu ya? A waktu ditambah 4 log A. Bisa salah nggak ya? Sebentar. A waktu ditambah 4. Bentar. Oke. Oh iya. Nah, saya kayaknya kurang nulis nih di sini. Sebentar. Maaf. Kan abis ini saya manual aja. Oke. Nah, A log B ditambah, oh ya, tadi kan bentuknya A log B ditambah B log A pangkat 4 ditambah 4 ya. Nah, yang ini, pangkatnya ini ya, kalau di logaritma bisa dipindahkan ya, jadinya dia ditaruhnya di depan sini. Jadi bilangan basis ya istilahnya. Nah, selanjutnya. Nah, ya. Nah, nih jadinya di sini ya, pangkat 4 itu dia bertempatkan di sini. Nah,
yang kita permisalkan, yang A log B, kita misalkan sebagai P-nya. Ini kan A log B nanti hubungannya sama B log A, karena dia ada kemiripan lah ya, istilahnya ada kemiripan. Misalkan P-nya itu A log B, ya, bentuk yang pertamanya itu A log B. Itu ibaratnya P. Nah, kita tetap tulis P di sini, karena tadi udah kita misalkan. Ditambah, ya, ditambah. Karena dia 4 P log A, ya, di permisalannya A log B. Tapi yang di bentuk penjumlahan kedua ini, dia bentuknya P log A. Kalau di sifat logaritma, tukeran ya, di sini sebelumnya A, terus di sininya B. Tapi yang di sini, yang diketahuinya itu di sini B, di sininya A, tukeran lah ininya ya. Itu nanti sifatnya jadi bentuknya apa? Pecahan ya. 4 per P ya. Bentuk P log A ini ya, dia nanti jadinya penyebut ya. Nah, P tambah 4 per P ditambah 4 ya. Karena bentuk tadi soalnya ditambah 4-nya. Ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita tinggal apa istilahnya? Sederhanakan, dioperasikan ya. Biar penyebut P-nya hilang, kita kalikan ya, ini seharusnya ya. Dikalikan dengan P ya, dikalikan dengan P. Nah, karena dikalikan dengan P, jadi di sini ada P kuadrat ya, ditambah 4P ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya karena ini bentuknya persamaan kuadrat, kita cari bentuk lainnya, pemfaktorannya, yaitu P tambah 2 kuadrat sama dengan 0. Dari bentuk ini kita tahu bahwa P-nya itu nanti negatif 2. Ini disederhanakan nanti ya. Kalau disederhanakan, berarti ini enggak. Ya, P-nya ketemu negatif. Sebentar. Oh, ini udah jamnya lebih 4 menit. Nah, P-nya udah ketemu negatif 2. Selanjutnya, berarti P itu kan tadi udah kita misalkan A log B. A log B-nya itu artinya negatif 2. Nah, di sifat logaritma ya, itu kalau yang ditanyakan sini ya, B-nya itu berapa misal, itu sama artinya berarti A ini dipangkatkan dengan negatif 2 yang ini ya letaknya. Berarti B-nya sama dengan A pangkat negatif 2. Selanjutnya, kita substitusikan ke soal ya. Karena yang diminta A kuadrat kali B, A kuadratnya berarti kita ubah menjadi 1 per B. Karena yang diketahui hanya B-nya itu sama dengan A pangkat negatif 2. Kalau yang ditanyakan A kuadrat, sedangkan di sini juga bilangannya pangkatnya negatif, jadi bentuk lainnya itu 1 per B ya. Kalau A pangkat negatif 2 itu B, kalau A kuadratnya jadinya 1 per B. Dikali B ya. B yang ini tetap B, terus dikurangi dengan karena A log B itu negatif 2, berarti dikurangi negatif 2. B sama B bisa dibagi ya, jadinya terus negatif sama negatif jadinya positif, berarti 1 tambah 2 hasilnya 3 ya. Ada yang mau ditanyakan di sesi ini, di soal yang kelima, ke-6 ini? P-nya itu dari mana, Kak? Yang mana? Ini ya? Yang P. Ya. Ini itu Mbak sederhanakan. Sebentar kita coba cari ya. Oke. Tambah. Bentar. Saya itu di bentar ini ada yang keliru nggak ya? Dapat dari ini Mbak, dari bentuk perpangkatan ini. Ini kalau diuraikan, nanti P-nya dapat negatif 2. Coba kamu menguraikan hasilnya berapa Mbak?
Ini P tambah, saya coba, P tambah. Oh, kayak gini. 4. Kayaknya ada yang keliru nggak ya? Ini kan kalau di bentuk persamaan kuadrat berarti bilangan berapa kali berapa biar hasilnya 4, dan bilangan berapa ditambah berapa biar hasilnya 4 kan ya? Nah, berarti, iya berarti 2 sama 2 otomatis ya. Nah, berarti P tambah 2 yaitu tadi ya, P tambah 2, sekali, P tambah 2, ya. Enggak, saya kurang rapi nih kalau pakai ini. Oke. P tambah 2, terus kalikan pemfaktoran P tambah 2 lagi, sama dengan 0, otomatis karena dia sama-sama keduanya bernilai 2, otomatis P-nya berapa? Kita anggapnya 1 aja ya. P sama dengan kalau positif 2 dipindah ruas jadinya berapa? -2. Negatif 2. Nah, P-nya negatif 2. Bisa dipahami belum, Mbak? Iya, Kak, bisa, Kak. Kayak gini ya. P negatif 2 diperoleh dari bentuk persamaan kuadrat ini ya. Ketika berapa kali berapa biar hasilnya 4 yang ini, dan berapa tambah berapa biar hasilnya 4 yang ini. Otomatis kita menemukan angka 2 ketika dikalikan 2 hasilnya 4, 2 tambah 2 hasilnya 4. Karena sama-sama P tambah 2, E tambah 2, otomatis P-nya bernilai negatif 2 kayak gitu ya. Jawabannya C. Nah, untuk selanjutnya yang ke-71 lagi ya. Tadi siapa saya itu apa ya, ngecopnya siapa tadi, Nurul ya? Irmawati deh, silahkan. Mbak. Lupa Iya. saya. Tinggi Rizal 160 cm. Jika sudut evaluasi sinar matahari 60 derajat, maka panjang bayang Rizal adalah Iya, ini tentang trigonometri ya. Tinggi Rizalnya 160. Oh iya, terima kasih Mbak Irmawati. Tinggi Rizalnya 162 lah, sudut evaluasinya itu 60 derajat. Panjang bayang Rizal berapa? Kalau kita gambarkan bentuk itu apa ya namanya, menyangkut tentang kalau sudut berarti otomatis ketinggian sama sudut berarti nyangkutnya sama trigonometri bentuk segitiga siku-siku. Nah, bentuknya ini segitiga siku-siku. Evaluasi sinar evaluasinya 60 ya, berarti di sininya 60 derajat. Nah, ketinggiannya sekitar 163 derajat. Dia yang mau tanyakan itu ketinggiannya bayangan si Rizal ya, ketinggian atau panjangnya. Panjangnya itu berapa? Kalau yang ditanya udah yang diketahui, astagfirullah, maaf. Kalau yang diketahui itu sudut di sebelah sini sama ketinggian yang ini, berarti hubungannya sama tan ya. Tan 60 derajat itu berarti tanda sam. Depan per samping. Depannya sudut 60, depannya berarti ini 162. Sam, sampingnya berarti ini ya. X-nya itu tadi. Nah, terus kalau panjang dari Rizalnya 163. Terus panjang bayangan Rizal. Panjang bayangan ini. Nah, ini sampingnya itu yang ini. Nah, berapa ya depan ya? Kalau panjang bayangan ini ya yang bawah, yang bawah enggak. Depan per samping ya. Berarti per X-nya itu tadi yang kita mau cari. Berarti 162 dibagi X. X-nya kita taruh di sini ya, di saling pindah ruaskan, berarti otomatis 162 dibagi 60 itu akar 3 ya. Jadi kalau dibagi ya, hasilnya
162 dibagi akar 3. Itu nanti dirasionalkan enggak? Ingat rasionalkan enggak? Rasionalkan itu kayak gini. 162 dibagi 3. Saya nulisnya yang apa? Enggak komplit itu karena saya pikir hal seperti itu mungkin biar mengingatkan kembali ya. Mengingatkan kalian kembali, tapi kadang mungkin ada yang lupa ya. Irasional itu kayak gini. Di kedua penyebut sama penjulangnya dikalikan dengan akar 3 ya. Nah, ini rasionalkan. Jadinya 162 dikali 3 hasilnya berapa? 162 akar 3 ya jadinya. Nah, terus akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. betul 3. Berarti otomatis sama dengan 162 ya. Akar 3 dibagi dengan 3. Hasilnya 54 akar 3 ya. Nah, asal muasalnya dari sini. Hasilnya ketemulah 54 akar 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini masih ada mapel lagi ya. Kak, akar 3 itu dapat dari mana? Yang ini ya, yang juga ini ya. Ya. Itu namanya merasionalkan. Misal kalau kamu ketemunya 162 dibagi akar 2, berarti nanti kamu merasionalkannya dengan akar 2 di sini ganti akar 2, sini akar 2 kayak gitu. Bilangan merasionalkan yang ada di sini tergantung angka yang di sebelah bawahnya penyebut ini, itu Mbak. Bisa dipahami belum tadi yang nanya Rahma atau Nurul itu? Rahma ya, Nurul ya? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, kalau misal kamu ketemunya akarnya 4, otomatis merasionalkannya di sini nanti diganti akar 4, di sini diganti akar 4. Ketentuan tan itu ketika yang ditanyakan bagian depannya sudut atau sampingnya sudut. Bisa juga yang diketahui kayak gini, ketentuannya kan itu ketika bisa yang ditanyakan bagian sampingnya yang diketahui bagian depannya sudut, atau bisa juga yang ditanyakan bagian depannya sudut atau yang diketahui si sampingnya sudut kayak gitu Mbak. Nah, di soal ini kan diketahuinya yang bagian depannya si sudut 60 derajat. Yang ditanyakan yang di sampingnya, otomatis dia ya ini depannya sudut. Yang ditanyakan sampingnya sudut. Oh, berarti dia hukumnya hukum tan ya, karena depan samping ya. Depan samping kan hukumnya tan ya. Berarti otomatis tannya tan 60. Kalau misal kosami ya, misal yang ditanyakan misal samping, yang diketahui miring, berarti yang hubungannya samping miring apa? Sin apa kos? Kos ya kayak gitu. Tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kayak gitu Mbak, silakan yang bersama ini. Mbak Manda, kayak gitu Mbak Manda udah bisa dipahami belum? Mbak, bisa ya, tergantung yang diketahui sama ditanyakan. Berarti kamu harus jeli. Oh, yang diketahui depan, yang ditanyakan samping. Berarti sam, tan, berarti tan. Oh, sin, mi. Yang diketahui depan dan sudut sama miringnya. Depan diketahui, samping, depan, apa? Sin, mi ya, depan diketahui, miringnya yang ditanyakan, oh, demi, depan miring. Berarti gitu udah paham alhamdulillah. Nah, di sini nih sebenarnya yang saya masih ganjel sebentar. Saya tadi kayaknya kurang apa ya? Kurang teliti. Nanti ini misal saya ada keliruan nanti saya menginformasikan si adminnya mudah bermana aja ya menyampaikan ke kalian. Ini di sebelah sini saya kayaknya ada yang ganjel. Tapi mungkin saya akan coba memahami dulu baru saya menyampaikan
ini saya tutup untuk pertemuan kali ini berhubung belum ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya lagi belum? Apa cukup? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke, yang jawab Irmawati sudah. Atau mau nanya, berarti kita pakai sin kosakata itu sesuai dengan pertanyaannya. Betul, sesuai pertanyaan sama sesuai yang diketahui. Ya, tadi 21, sekarang masih 15. Ini sudah ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, di soal UMPTKIM ini, ya, karena saya kurang begitu paham, jadi bisa aja lebih sulit dari ini atau bisa aja lebih mudah ya. Kalau di soal yang dari mudah bermakna apa ngasih referensi ke saya itu lebih ke yang mudah-mudah. Tapi ketika saya browsing di tempat lain dan alhamdulillah ada contoh-contoh UMPTKIM karena sebelum-sebelumnya yang ketika saya ngajar di awal itu belum sempat ada soal UMPTKIM yang baru. Jadi yang di akhir ini saya lihat itu kayak levelnya lebih sulit ya. Kalau bisa nanti di matematika itu yang penting kalian sering latihan ya. Bukan hanya sering latihan, tapi juga kalau kalian udah latihan, kalau bisa dikoreksi kebenarannya ya, biar kalian itu tahu kamu mengerjakan itu udah benar belum ya. Kayak saya sendiri sebelumnya di duduk SMA kalau nggak salah saya sebenarnya kurang begitu bisa matematika. Tapi setelah saya coba membiasakan dengan latihan, kayaknya emang berpengaruh besar di otak kalian. Jadi kalau misal kalian pernah mengerjakan soal yang A, misal ya, di lain kesempatan, kalian mengerjakan yang mirip, jadi kalian itu enggak bingung. Gitu. Oke, berhubung saya stop share dulu ya. Nah, berhubung belum ada pertanyaan lagi ya. Oh iya, ini kayaknya terakhir di belajar matematika ya. Kalau saya boleh minta foto, fotonya nggak apa-apa ya. On cam ya, atau on cam mau? Mau nggak? Boleh ya. Saya tunggu 1 menit. Berarti di menit. Kalau di WIB berarti 8.50. Oke, saya tunggu ya. Kalau mau kalian tanya-tanya saya boleh, saya berkenan. Kalau mau tanya-tanya saya, ngechat IG boleh. IG saya tulis biasa itu. Agak dulu ya. Ayo di Oke, bagus. Ini rata-rata berarti lulusan SMA atau SMK nih. Si Irmawati lulusan apa? Irma? SMA. Apa? SMA. Irmawati ditanya tapi saya sebenarnya kurang dengar. Taruh Nur. Lulusan apa kamu Nur? Madrasah. SMA, Kak. Saya kayaknya pendengarannya kurang bagus. Yang lainnya apa? SMA, SMK, MA, apa nih? Saya nunggu yang lain kalau bisa pada on. Itu saya. MA ya? Hmm. Yuk yang lain Manda, Irmawati tadi udah. Ini ada yang keluar ya? Ini ada Zahra, Nurul, Siti. Udah lewat 1 menit nih. Minta aku ya semakin kalian bercep semakin cepat kita selesai. Setelah itu ada mata pelajaran lagi ya. Ini belajarnya udah nggak? Maksudnya, kalau matematika di apa di periodenya ini di apa ya di batch ini ya kayaknya Matematikanya udah. ini pertemuan terakhir. Sebelumnya sama Kak siapa? Soalnya baru gabung. Oh, baru dari awal ya. Kayak dulu di ketinggalan kamu. Nggak apa-apa.
Nanti belajar sendiri. Banyak cara untuk belajar. Kayaknya lama deh ya. Oke, yang udah siap bagus. Saya apresiasi kalian ya. Saya foto ya. Nanti kalau ada yang on lagi saya hargai. Mau gaya nggak apa-apa. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. 2 lagi. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih atas respon kalian malam ini. Semoga pembelajaran, saya nggak masuk ke grup kalian, maaf ya, jadi nggak bisa ngirim. Semoga pembelajaran malam ini bermanfaat, sukses buat untuk kedepannya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih, Kak.